hati ini jadi guru penggerak. Dengan semangat juang kami bergerak, membawa harapan, menginspirasi setiap langkah, mewujudkan mimpi bersama kita percaya. Bergerak bersama, mewujudkan merdeka belajar. Guru penggerak penuh semangat membara. Dengan cinta dan tekad kita mengukir sejarah menuju Indonesia emas. Setiap anak adalah bintang yang siap bersinar. Dengan bimbingan kami mereka akan cemerlang. Tergerak jiwa ini untuk terus mengajar, mewujudkan pendidikan yang penuh harapan. Bergerak bersama, mewujudkan merdeka belajar. Guru penggerak penuh semangat membara. Dengan cinta dan tekad kita mengukir sejarah menuju Indonesia emas. Dengan inovasi dan dedikasi kita takkan berhenti menggerak langkah. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Tergerak hati ini jadi guru penggerak. Dengan semangat juang kami bergerak, membawa harapan, menginspirasi setiap langkah, mewujudkan mimpi bersama kita percaya. Bergerak. Sebelum kita mulai rapat pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya Bapak Ibu. Ini berarti lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi Bapak Ibu guru, Bapak komite, kepala sekolah, perwakilan dari wali murid dan perwakilan dari murid. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 6 Macan Putih, yang kami hormati Bapak komite yang menyempatkan waktunya untuk hadir dalam diskusi pada pagi hari ini, serta Bapak Ibu guru semua yang menyempatkan waktunya dalam diskusi pada pagi hari ini, dan anak-anak, perwakilan anak-anak untuk menghadiri diskusi pada pagi hari ini. Terima kasih atas waktu dan kehadirannya. Baiklah, untuk acara pada pagi hari ini kita akan diskusi nih Bapak Ibu, diskusi tentang identifikasi aset utama di SD Negeri 6 Macan Putih. Ini merupakan salah satu program guru penggerak pada modul 3.2, yaitu bagaimana caranya pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, terkait bagaimana kita mengidentifikasi aset yang ada di sekolah kita. Next. Nah, kegiatan pada pagi hari ini adalah kita mengidentifikasi secara kolaboratif ya Bapak Ibu. Kita mencari bersama-sama tentang aset atau kekuatan atau sumber daya yang dimiliki sekolah. Next. Nah, aset atau modal atau sumber daya yang ada di sekolah ini adalah hal positif Bapak Ibu. Jadi kita mencari hal positif untuk tujuannya apa? Untuk dapat memajukan program yang ada di sekolah kita. Jadi aset itu kita cari yang sudah ada, yang sudah dimiliki oleh lembaga kita. Jadi jangan sampai Bapak Ibu kita mencari yang tidak ada, hal negatif. Nah, jadi kita harus berpikir berdasarkan aset atau aset based thinking ya Bapak Ibu. Kalau dalam pembelajaran saya kemarin, kita harus berpikir berdasarkan aset. Jangan kita berpikir berdasarkan yang hal negatif atau negatif based thinking ya Bapak Ibu ya. Kita cari apa yang ada, yang kita miliki di sekolah
Bapak Ibu semua yang hadir pada pagi hari ini terkait 7 aset sekolah, yang mana 7 aset sekolah ini ada 7 aset sekolah ini ada 7 Bapak Ibu. Yang pertama adalah modal manusia, yang kedua modal sosial, yang ketiga modal fisik, yang keempat modal lingkungan, yang kelima modal finansial, yang keenam modal politik, dan yang terakhir modal agama dan budaya. Mungkin dari sini Bapak Ibu bisa memberikan ide-ide atau inspirasi apa ya aset yang sudah ada di lingkungan kita ini, seperti itu Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah aset manusia atau modal manusia. Mungkin Bapak Ibu ada yang memiliki pendapat terkait modal manusia. Mungkin Pak Agung terkait modal manusia, Pak Agung. Gimana Bu? Mungkin ada ide tentang modal manusia di lingkungan kita. Ya, menurut saya modal manusia yang ada di sekolah kita seperti guru, kemudian komputer, ya, terus semua stakeholder yang berperan dalam sekolah. Kemudian lagi juga untuk para murid dan anak. Baik, terima kasih Pak Agung, tadi sudah benar ya Pak Agung. Modal atau aset manusia yang ada di lembaga kita terdiri dari Bapak Ibu guru yang rata-rata sudah mempunyai pendidikan strata 1 Pak Agung ya, strata 1, dan adanya kepala sekolah, terus adanya komite yang mana beliau salah satu pemangku kepentingan yang dapat membantu program-program yang ada di sekolah kita nih Bapak Ibu ya. Terus juga ada wali murid yang mana nanti ketika kita bekerja sama tentang kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, melibatkan wali murid, itu juga termasuk aset Bapak Ibu. Kita tidak bisa soalnya kan mengerjakan satu program atau kegiatan itu sendiri tanpa aset-aset manusia yang ada di sekitar kita Bapak. Itu harus kita manfaatkan. Bagaimana caranya kita melibatkan wali murid, melibatkan Bapak komite dalam suatu kegiatan seperti itu di Bapak Ibu, dan juga tentunya anak-anak peserta didik kita, yang mana tanpa peserta didik ya bagaimana pembelajaran akan dimulai begitu di Bapak Ibu ya. Nah, harapannya adalah adanya modal manusia ini dapat memajukan atau meningkatkan sistem pembelajaran atau pendidikan yang ada di sekolah kita ini Bapak Ibu. Adanya aset ini ya dimohon dimanfaatkan ya, jangan dibiarkan Bapak Ibu. Oh ya, misalkan seperti guru agama yang berkompeten di bidang agama, bagaimana? Sudah ada guru agama, sudah ada guru kelas. Kalau di sekolah kita nih Bapak Ibu sudah ada kepala sekolah, sudah ada guru yang sudah memiliki sertif gitu ya. Itu harus digali karena yang sudah memiliki sertif biasanya sudah memiliki pengalaman lebih, dan ada guru yang sudah program CDP seperti saya, ya saya akan membantu program yang ada di sekolah ini begitu Bapak Ibu. Aset yang ada di sekolah ini kita berdayakan agar membantu pendidikan kita di SD Negeri 6 ini agar lebih baik lagi, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita tidak perlu mencari orang lain, yang ada saja sudah yang ada di lingkungan kita ya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua adalah modal sosial. Modal sosial mungkin ada Bapak Ibu yang ingin berpendapat. Ya Bu Titi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya kira modal sosial namanya saja sosial ya, itu melibatkan orang banyak. Modal sosial maka harus ada kolaborasi antara guru, wali murid, juga bapak komite atau semuanya yang ada di lembaga kita dan di luar
lembaga kita. Untuk apa? Untuk mensukseskan adanya sarana pendidikan ya, untuk mencapai pendidikan yang lebih efektif harus ada itu persetujuan dari wali-wali murid atau guru-guru, semuanya guru untuk menjadikan pendidikan itu yang lebih efektif lagi. Menurut saya hanya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titi. Itu tadi masukan dari Bu Titi ya untuk modal atau aset sosial yang ada di lingkungan kita nih Bapak Ibu. Tadi terkait sosial itu adalah banyak seperti komunitas deh Bu Titi, seperti saya tambahi Bu Titi tadi sudah gimana kalau kita bekerja sama dengan orang tua wali murid gitu ya. Misalkan ada paguyuban ya Bu Titi ya, biasanya kita melibatkan paguyuban, yaitu kita berdayakan. Misalkan ada kegiatan apapun, misalkan dalam pengelolaan kelas Bapak Ibu, kita membutuhkan paguyuban agar kita tidak bekerja sendiri gitu Bapak Ibu. Dengan kita berkolaborasi dengan paguyuban, maka pekerjaan itu akan mudah dan segera terselesaikan seperti itu Bapak Ibu. Selain itu juga adanya KKG ya, biasanya ya Bapak Ibu ya, KKG juga komunitas ya, yang mana biasanya Bapak Ibu ini ada yang beberapa guru yang sudah mengikuti komunitas KKG, dimana kita dapat di sana itu bertukar pendapat, sharing tentang hal-hal baik atau berbagi praktek baik tentang metode, strategi pembelajaran yang relevan dengan peserta didik yang nantinya akan juga membantu tentang pembelajaran di sekolah kita. Selain itu juga ada gelar ajar ya Bu. Nanti coba bisa jelaskan komunitas gelar ajar itu seperti apa kalau di buku 4 ini. Oke, gelar ajar itu merupakan perkumpulan dari beberapa sekolah, yaitu pembina pramuka. Di dalam gelar ajar itu terdapat pembina pramuka dari beberapa SD. Kemudian dari komunitas tersebut kita dapat berlatih bersama beberapa pembina yang ada di dalam gelar ajar tersebut untuk sharing atau belajar bersama untuk peningkatan keilmuan kepramukaan tersebut, seperti itu. Setelah didapat belajar bersama tadi, bisa ditularkan kepada peserta didik kita di lembaga masing-masing. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas sarannya Bu Lili tentang ternyata gelar ajar juga termasuk di modal sosial kita ya, yang mana yang kita berdayakan. Bagaimana hasil kita dalam komunitas gelar ajar itu hal baik atau tentang ilmu kepramukaan yang telah kita dapatkan di gelar ajar, kita transfer ke lembaga kita seperti itu ya Bu Lili ya. Itu tadi modal sosial yang ada di lingkungan kita yang kita punya di SD Negeri 6 Macanputih ya Bapak Ibu. Dan yang ketiga ada modal fisik. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin berpendapat modal fisik. Monggo. Kalau menurut saya modal fisik meliputi yang ada di sekolah kita ya, gedung sekolah yang meliputi ada ruang kelas, ruang kepala sekolah, dan ruang guru, ruang kantin, perpustakaan, dan toilet. Terus ada lagi lapangan atau halaman sekolah yang bisa digunakan untuk siswa beraktivitas. Terus ada lagi musola, sumber listrik, air, dan jaringan WiFi. Terus ada lagi sanitasi sekolah. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Luar biasa sekali Bu Nurul, itu tadi modal atau aset fisik yang sudah ada di SD Negeri 6 Macanputih Bapak Ibu. Dari bangunan-bangunan yang sudah disebutkan Bu Nurul tadi, ya ayolah kita cari, kita gali dari aset yang sudah ada, kita kembangkan. Misalkan kalau di sini sudah ada masjid, nanti tugasnya kita bersama-sama dengan dipimpin oleh guru agama, kita nanti akan membuat kegiatan
hasil-hasil ya matur nuwun. Nah, itu tadi modal fisik. Selain masjid yang disebutkan dulu tadi Bapak Ibu, ada lapangan, yang mana lapangan kita sudah ada lapangan ya, bagaimana kita memanfaatkan aset yang ada untuk pembelajaran olahraga biasanya ya, senam setiap hari itu ya, itu tadi aset yang ada. Mungkin ada Bapak Ibu, pendapat Bapak Ibu yang contoh manfaat aset fisik yang sudah ada di sini, mungkin ada implementasinya untuk apa saja, mungkin Pak Hadi. Baik, terima kasih untuk Ibu dulu yang sudah berikan waktunya, mudah-mudahan lancar ya dulu ya. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait aset-aset yang ada di sekolah kita. Yang pertama, sesuai dengan kompetensi saya, yaitu di modal bidang keagamaan dan budaya, itu ada beberapa aset yang berkolaborasi antara satu dengan yang lain. Contohnya di sini ada aset musola dari segi fisik, akan tetapi kita gunakan untuk melaksanakan kegiatan anak sehari-hari. Contohnya pembiasaan sholat zuhur berjamaah, dan alhamdulillah untuk saat ini berjalan sampai sekarang. Dan itu tujuannya adalah dari pembiasaan jika bisa menjadi pembudayaan, pembiasaan jadi budaya. Itu sudah ada contohnya ya. Misalkan hari Senin waktunya sholat zuhur kelas 6, akan tetapi di situ ada beberapa anak yang ikut sholat padahal tidak pada waktunya. Alhamdulillah itu juga termasuk pembudayaan di anak-anak, seperti itu. Yang kedua, di sini ada aset seni dan budaya. Contohnya di sini ada alat seni hadra, dan alhamdulillah sampai saat ini tetap aktif, tetap digunakan untuk anak-anak. Itu ada beberapa manfaat. Yang pertama, melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler seni hadra yang termasuk budaya. Di dalamnya juga membentuk karakter bersolawat dan mengingat kepada Tuhan serta Rasulnya di dalam seni hadra tersebut ya. Selanjutnya adalah di situ yang kita laksanakan lagi ada pembacaan doa dan surat setiap hari sebelum pembelajaran. Di situ alhamdulillah sudah menjadi budaya kita ya. Yang itu pertama menjadi biasa, pembiasaan, alhamdulillah sekarang menjadi budaya. Mudah-mudahan semuanya itu didukung oleh stakeholder yang ada, dari dewan guru, dari wali murid, komite, dari siswa, dan dari kepala sekolah. Mudah-mudahan kita semua menjadi lancar dan menjadi lebih baik lagi. Itu yang perlu saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas ide dan inspirasinya Pak Hadi, agar teman-teman ini semua, rekan guru, kepala sekolah, komite, wali murid dan siswa tahu fungsinya aset itu adalah sangat bermanfaat sekali ya Pak Hadi, untuk kegiatan untuk memajukan di sekolah kita ini ya. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Hadi modal agama dan budayanya tadi ya. Itu tadi contoh-contoh yang sudah ada, yang sudah kita miliki. Maka dari itu haruslah kita kembangkan agar sekolah kita lebih baik lagi ke depannya menuju pendidikan yang berkualitas nih Bapak Ibu. Selanjutnya adalah tadi sudah modal manusia nih Bapak Ibu, modal sosial sudah, modal fisik juga sudah, modal agama dan budaya sudah kita identifikasi. Selanjutnya adalah modal lingkungan atau alam ya Bapak Ibu. Mungkin ada ide tentang modal atau aset lingkungan dan alam. Oh ya, Bu Rohil, monggo. Baik, terima kasih atas waktunya. Menurut saya modal lingkungan atau alam ini sudah jelas ya Bapak Ibu. Lingkungan berarti kita lihat alam di sekitar lingkungan sekolah kita ya. Sekolah kita ini kan berada di permukiman warga, berarti kan lingkungan
warga kita kan aman, nyaman. Jadi dalam proses pembelajaran menurut saya lingkungan sekolah ini sudah nyaman untuk pembelajaran. Kemudian alam yang ada di sekolah kita ini kan ada sawah. Sawah itu mungkin bisa jadi sarana tempat pembelajaran atau bisa dijadikan metode pembelajaran secara konkret ya, secara konkret seperti pelajaran matematika, entah itu mengukur ya, seperti itu. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rahil, luar biasa sekali tadi mengidentifikasi modal atau aset lingkungan yang ada di SD kita. SD kita ini kan geografisnya itu kan dekat permukiman, yang mana kita memanfaatkan modal sosial juga kan permukiman, bagaimana permukiman ini letak sekolah kita itu nyaman, aman, tidak pernah ada permasalahan atau bagaimana ya Bapak Ibu. Lalu sekolah kita yang ada di desa juga jangan dibuat, oh mulai di desa ya nanti nggak bisa maju sekolahnya. Jangan seperti itu ya Bapak Ibu, atau ibu-ibu wali murid atau bapak-bapak wali murid, jangan seperti itu ya. Meskipun kita di desa, ayo kita tunjukkan bahwa kita tuh mampu, kita bisa menunjukkan sekolah yang bermutu, nggak kalah dengan perkotaan. Maka dari itu kita ambil aset yang ada. Meskipun di desa kan dekat dengan persawahan, kebun, yang mana kita bisa menggunakan sawah ini tadi bisa digunakan untuk modal atau aset untuk pembelajaran. Biasanya mungkin belajar di luar kelas agar anak-anak bosan kan kalau di dalam kelas. Ini bagaimana? Ya. Mana suaranya? Kalau misalkan Bapak Ibu guru ngajarnya sekali-kali di sawah itu, setuju apa enggak tentang misalkan pelajaran IPA tentang ekosistem? Lebih seru apa enggak kira-kira murid? Karena dapat melihat langsung alam. Ya baik, itu tadi pendapat dari Nuri ya. Jadi tidak memotong Bapak Ibu, pembelajaran tidak hanya dilakukan di dalam kelas saja, tetapi kita bisa memanfaatkan aset yang ada. Misalkan di sawah belajar tentang IPA, tentang ekosistem, praktek anak-anak. Nanti Nuri sama Riki bisa melihat alam langsung, padi itu seperti apa kan gitu ya, tikus itu gimana kalau ketemu tikus kayak gitu ya. Jadi kan anak-anak lebih bisa memahami materi kalau melihat secara kontekstual atau langsung ya. Betul? Ini tidak Nuri, setuju? Ya, suaranya tidak setuju apa enggak Riki? Iya, baik, terima kasih ya. Itu tadi adalah modal atau aset lingkungan atau alam. Lalu selanjutnya yang kelima adalah tinggal dua ya Bapak Ibu, modal finansial dan modal politik. Mungkin modal finansial ada yang memiliki pendapat Bapak Ibu tentang modal finansial. Monggo Pak Agung. Ya, terima kasih. Untuk modal finansial itu adalah menurut saya dari semua modal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang terpenting itu biasanya adalah modal finansial. Kita ada kegiatan, ada program, tidak ada modal finansial, tidak akan pernah jalan. Apalagi untuk finansial dengan bos dari sekolah kita itu sedikit. Makanya kalau kita tidak memberdayakan wali murid ya, dan lingkungan sekitar juga tokoh-tokoh yang berperan dalam sekolah, kita ya hanya jalan tempat saja. Makanya kemarin seperti kegiatan perbaikan jembatan, kita melibatkan wali murid dengan swasembada dari wali murid. Alhamdulillah kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Dan sekali lagi dari ke-7 aset modal tadi yang paling terpenting itu yaitu
itu kan sudah modal finansial. Sudah kita kalau tahu apa aja, kalau nggak ada uang dia nggak jalan, itu aja. Makanya saran dari saya itu untuk teman-teman jangan apa ya, tidak usah takut kalau ada kegiatan itu untuk melibatkan, selalu melibatkan wali murid. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih ide-idenya Pak Agung. Modal finansial yang sudah kita miliki ya Bapak Ibu, ya salah satunya adalah dana bos. Hanya saja kita kan tidak mungkin selalu menggunakan dana bos, yaitu juga sumber finansial utama kita di sekolah ada dana bos. Yang kedua adalah dari kolaborasi paguyuban wali murid tadi ya Pak Agung ya, yang mana kita kemarin sudah melaksanakan untuk renovasi pagar ya depan sekolah kita, yang mana banyak sekali bantuan dari Bapak Ibu wali murid. Matur nuwun atas bantuannya ya Bapak Ibu wali murid, yang mana sudah membantu finansial, entah mungkin itu konsumsi ataupun dana tenaga yang sudah disumbangsikan kepada kami. Itu adalah hal yang sangat bermanfaat bagi kami, yang mana itu dapat memperbaiki dan untuk meningkatkan kualitas sekolah dan pendidikan di SD Negeri 6 Macan Putih ini. Matur nuwun atas kerjasamanya ya Bapak Ibu. Selain bos dan kolaborasi dari wali murid tadi paguyuban, kita juga punya program-program UMKM ya Bapak Ibu ya, yang mana di sekolah kita juga ada kantin, yang mana UMKM itu tidak hanya wali murid saja. Selain kita ada wali murid yang jualan membantu perekonomian orang tua peserta didik kita, juga ada anak-anak yang biasanya juga jualan ya murid-murid Bapak Ibu, untuk membantu perekonomian orang tuanya meskipun kecil-kecilan, dan anak-anak juga bisa berlatih secara mandiri dan berpikir kritis bagaimana caranya wirausaha seperti itu. Kemarin kita sudah melaksanakan program P5 ya Bapak Ibu dalam acara Hari Guru Nasional kemarin kita laksanakan. Anak-anak belajar berjualan wirausaha. Kalau boleh tahu kemarin ini berjualan apa saja pas P5 kemarin Hari Guru Nasional? Jual sampel, jual tahu balik, jual es timun. Tuh. Ya. Nuri senang nggak ketika berjualan pada hari HGN itu, acara kegiatan P5 itu? Senang nggak? Senang. Iya. Kenapa kok senang? Dapat uang banyak. Oh iya. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu guru untuk peserta kita. Dapat uang banyak karena kemarin ketika acara Hari Guru Nasional kita mengadakan kegiatan P5 yang mana anak-anak setiap kelas itu menjual produknya, belajar berwirausaha Bapak Ibu. Ada yang jualan cireng, tahu wale, es ya, dan apa namanya makanan-makanan sehat yang lain ya. Dan itu dibantu juga oleh wali murid, katanya senang Bapak Ibu dapat menambah pemasukan. Maka dari itu ketika anak-anak bisa belajar mandiri, berwirausaha sendiri, selain latih mandirinya, wali murid juga ikut berkontribusi apa namanya adanya UMKM itu dapat membantu ekonominya wali murid, yang mana ketika perekonomian wali murid meningkat juga akan mesejahterakan anak-anak peserta didik kita yang ketika bersekolah begitu. Okay? Alhamdulillah itu tadi adalah model atau aset finansial, modal dari Bapak Ibu. Yang terakhir adalah modal politik. Mungkin ada ide atau inspirasi tentang aset atau modal politik yang kita miliki di sekolah ini. Mungkin Pak Hadi atau Pak Agung. Monggo Pak Hadi. Baik, terima kasih. Langsung saja
untuk modal politik ini kita memanfaatkan sarana stakeholder yang ada di sekitar kita. Salah satunya yaitu balai desa. Ini sudah kita laksanakan tahun-tahun kemarin, bahwasanya kegiatan ABK kita laksanakan di balai desa karena di sana tempatnya itu terbuka, sekaligus di sana ada wifi, seperti itu. Contohnya lagi, kita bekerja sama dengan puskesmas, kita sosialisasikan tentang kesehatan ke sekolah kita, mengajak karyawan puskesmas untuk memberikan sosialisasi tersebut. Itu aja contohnya. Itu. Baik, terima kasih. Berarti itu tadi adalah contoh modal politik ya Bapak Ibu. Modal politik itu misalkan sebagai pemimpin sekolah atau kepala sekolah biasanya mungkin suasana itu dekat dengan dewan perwakilan rakyat. Tadi kan pendapat dari Pak Adi. Saya mengetahui ketika kita bekerja sama dengan DPR, yang mana mungkin ketika kita memiliki channel, Bapak Ibu, kita memiliki channel dengan saya kenal dengan anggota dewan ini, mungkin bisa dapat membantu fasilitas yang ada di sekolah kita. Nah itu kita manfaatkan Bapak Ibu. Saya ingat Bu Kepala Sekolah ini dekat dengan Pak Kepala Desa Macan Putih ya, masih saudaranya ya, bahasa itu ya. Nah itu bisa dibuat aset untuk lembaga kita. Kalau kita misalkan ada program apapun, mungkin pihak desa bisa membantu kegiatan kita ini. Kalau masalah puskesmas tadi terkait yang sebenarnya Pak Adi, kalau puskesmas tadi bisa juga membantu kita juga dalam aset atau modal politik tadi. Kalau puskesmas ini cenderung ke aset apa Bapak Ibu? Kesehatan. Ya kesehatan dalam membantu aset apa berarti modalnya? Sosial, ya betul ya. Puskesmas itu juga modalnya kan komunitas. Selain KKD, remaja, puskesmas, Polri, Polsek ya itu juga modal sosial kita Bapak Ibu. Jadi puskesmas, mohon maaf Pak Adi, puskesmas itu masuk ke dalam aset modal sosial. Pak Agung mungkin bisa menambahkan modal sosial tadi, katanya Pak Adi tadi puskesmas masuk apa gitu, sama Polsek mungkin. Gimana ya, dari segi sosial bisa, kemudian politik juga bisa. Karena juga antara lembaga satu dengan lembaga yang lain juga ada saling ketergantungan. Sedangkan puskesmas juga butuh sekolah. Misalkan manusia yang untuk misalnya itu gimana ya? Kalau misalkan kegiatan dari puskesmas dan kegiatan taksi dan sebagainya yang ditujukan kepada anak-anak, juga yang butuh juga yang butuh sekolah, puskesmas juga butuh. Jadi intinya simbiosis lah, bisa sosial, bisa politik. Mungkin Bu Nai bisa menjelaskan tentang itu mana apa yang sosial, apa yang politik. Oke, terima kasih luar biasa sekali Pak Agung. Ya, betul sekali. Puskesmas juga bisa dikatakan modal sosial, juga bisa dikatakan modal manusianya juga. Ya, bisa masuk kedua-duanya Bapak Ibu. Kalau kita biasanya kan bekerja sama dengan pihak puskesmas tentang bias, imunisasi anak-anak, itu juga modal sosial Bapak Ibu. Karena kita tidak bisa lepas dari kerjasama itu tadi. Dan yang kedua polsek itu bisa modal sosial. Bagaimana kita bisa bekerja sama, misalkan mendatangkan pihak polsek, inspektur atau kepolisian untuk menjadi pembina upacara. Nah, ketika menjadi pembina upacara, beliau menyampaikan tentang bullying, ya betul sekali, berburu narkoba,
Semua kolaborasi, semua pihak itu perlu, begitu Bapak Ibu. Untuk model politik ini lebih ke apa ya, regulasi kekuasaan, yang mana kita ada kepala dinas seperti itu. Nah, kita juga berhubungan kan Bapak Ibu, kita memiliki aset atau modal politik, ada dinas pendidikan. Misalkan tadi bahasana tadi yang mempunyai saudara kepala desa, itu juga modal politik yang mana dapat dimanfaatkan oleh ibu kepala sekolah kita agar dapat mungkin ada bantuan apa secara fasilitas mungkin bisa dimanfaatkan kedekatan kemitraan beliau dengan orang-orang yang berhubungan tadi. Misalkan kalau biasanya Pak Operator Pak Diki dekat dengan pihak dinas untuk memudahkan administrasi dapodik bos yang ada di sekolah kita, itu juga adalah aset atau modal utama. Itu tadi ya bedanya modal atau aset sosial, fisik, politik dan manusia tadi. Oke, baik. Itu tadi Bapak Ibu terkait 7 aset atau modal yang ada di SD Negeri 6 ini. Sudah teridentifikasi semua nih Bapak Ibu, apakah masih ada yang ketinggalan? Yang belum misalkan sudah tidak ada? Sudah, berarti itu tadi monggo teman-teman bisa dicatat ya, hasil diskusi kita pada pagi hari ini terkait aset atau modal yang kita miliki di SD Negeri 6 Macan Putih ini, yang mana itu dapat membantu kita dalam meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas peserta didik kita. Ya Bapak Ibu, semoga adanya 7 aset yang sudah teridentifikasi ini tadi dapat membantu kita dan menjadikan pendidikan di SD Negeri 6 Macan Putih ini lebih baik lagi ke depannya. Ya, mungkin itu saja untuk rapat pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya sebagai CGB Angkatan 11 dalam mensosialisasikan dan berdiskusi tentang 7 aset ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti terkait ada yang kurang atau harus ada tindak lanjut, kita rapatkan dalam skala kecil saja ya untuk Bapak Ibu dulu. Nanti akan saya berikan survei untuk wali murid dan Bapak Komite mungkin terkait saran atau masukan ya, saran masukan atau ide kreatif apa yang bisa kami gali lagi nanti untuk sekolah kita yang lebih baik lagi. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat membara dengan cinta dan tekad kita mengukir sejarah menuju Indonesia emas. Setiap anak adalah bintang yang siap bersinar. Dengan bimbingan kami mereka akan cemerlang. Tergerak jiwa ini untuk terus mengajar, mewujudkan pendidikan yang penuh harapan. Bergerak bersama mewujudkan merdeka belajar. Guru penggerak penuh semangat membara. Dengan cinta dan tekad kita mengukir sejarah menuju Indonesia emas. Dengan inovasi dan dedikasi kita takkan berhenti menggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Tergerak hati ini jadi guru penggerak. Dengan semangat juang kami bergerak, membawa harapan, menginspirasi setiap langkah, mewujudkan mimpi bersama kita percaya. Bergerak bersama mewujudkan merdeka belajar. Guru penggerak
orang penuh semangat membara. Dengan cinta dan tekad kita mengukir sejarah menuju Indonesia emas. Setiap anak adalah bintang yang siap bersinar. Dengan bimbingan kami mereka akan cemerlang. Tergerak jiwa ini untuk terus mengajar, mewujudkan pendidikan yang penuh harapan.